Pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah. Pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para bujang subuh yang dirahmati Allah, pada nuansa pagi yang berbahagia ini, tiada kata terindah yang patut kita ungkapkan selain puja dan puji kehadirat Ya Rabbi. Karena dengan rahmat dan hidayahnya lah, alhamdulillah, kita bisa bersilaturahmi kembali untuk bersama-sama melaksanakan thalabul ilmi dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua, wabil khusus untuk Bapak dan Ibu yang tergabung dalam majelis yang mulia ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para kerabat dan sahabatnya, serta umatnya sampai akhir zaman, termasuk kita yang hadir secara online ini. Kita semua berharap semoga Bapak dan Ibu yang tergabung dalam majelis yang mubarak ini kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kajian pada hari ini adalah kajian tauhid dengan pokok bahasan sifat-sifat Allah antara isbat dan tanzih, yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustadz Dr. M. Faisal Hamdani MAG. Alhamdulillah beliau sudah berkenan hadir bersama kita. Mohon izin sejenak untuk menyapa beliau. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini. Jazakallah atas sharingnya pagi ini Ustadz. Insya Allah beliau akan menyampaikan tausiahnya selama lebih kurang 60 menit sampai jam 6.30. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab lebih kurang 30 menit. Untuk menyingkatnya waktu, malah kajian ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita simak bersama kajian ini. Kepada guru kita, waktu dan kesempatan kami persilakan. Silakan Ustaz. Baik Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, dilapangkan kalbu kita, dilapangkan juga waktu kita untuk mengikuti majelis ta'lim yang merupakan majelis yang paling mulia di bumi yang Allah ciptakan ini. Karena majelis inilah Allah itu diagungkan, dibesarkan, dan majelis inilah yang menjadi tonggak agama dalam kehidupan kita. Karena jika tidak ada majelis-majelis seperti ini, maka manusia akan semakin lama semakin menjauh dari Allah, yang pada akhirnya manusia akan melupakan hakikat hidup dan tujuan mereka, sehingga mereka tidak mencapai kebaikan, kemuliaan, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan alhamdulillah kita dijauhkan dari golongan orang-orang yang seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dalam kebaikan, keimanan, ketakwaan, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita pada kesempatan ini temanya adalah tentang sifat-sifat Allah.
di halaman 208 ya. Kalau di buku yang kita jelaskan kemarin, Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sifat-sifat Allah antara isbat dan tanjih. Ya. Secara bahasa, isbat ini artinya menetapkan, ya. Berasal dari kata sabata, yasbutu isbatan, dia menetapkan. Ya. Apa yang ditetapkan? Yang ditetapkan dari isbat adalah sifat-sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi zatnya. Sedangkan tanzih itu berasal dari kata nazaha, arti dasarnya adalah mensucikan. Ya. Sinonimnya yang mendekati adalah subhana. Subhanahu wa ta'ala maha suci. Tanzih, kita mensucikan Allah. Apanya yang kita sucikan? Kita sucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak bagi ketuhanan Allah. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, misalnya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak sama, tidak ada yang bisa diumpamakan, dipersamakan dengan Allah. Ya, tidak ada yang semisal, setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tauhid yang murni. Tidak menyamakan segala sesuatu apapun kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam ilmu akidah ini kita tidak boleh melakukan tasbih. Tasbih itu aliran sesat yang disebut ulama-ulama sejak masa salaf, aliran yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, dan ayat ini termasuk ayat yang muhkamat, yang jelas, tegas, dan tidak perlu interpretasi banyak, dan mudah dipahami semua orang. Ya. Qul huwallahu ahad, Allah itu Esa. Allah itu Esa artinya tunggal. Tunggal artinya satu-satunya, tidak ada duanya. Jadi kalau ada yang menyamainya berarti ada duanya. Kalau ada duanya berarti bukan dia. Ya. Maka dia itu sebenarnya sesuatu yang unthinkable, yang akal kita tidak mampu menggapai bagaimana bentuk zatnya. Jangankan untuk mengenal zatnya yang aslinya, ya, atau kunyahnya. Kalau dalam bahasa ulama yang lain kunyahnya, kunhinya, ya. Kunhinya itu kalau bahasa kita zatnya. Jangankan untuk mengenali kunhinya atau zatnya, mengenali ruh kita sendiri, kita tidak sanggup. Ya. Untuk mengkaji, mengenali ruh kita yang sebenar-benar diri kita sendiri, pun manusia banyak yang tidak mampu melakukannya. Apalagi untuk mengenali zat asli Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih tidak sanggup lagi. Dan akal kita tidak akan mampu meliputi zatnya. Akal kita tidak mampu mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akal kita ini termasuk benda yang terbatas, mahdudun, lemah gitu ya. Maka dari itulah kita dilarang untuk menyamakan Allah dengan segala sesuatu, terutama makhluknya. Karena Allah sendiri mengatakan laisa kamitslihi syai', bahwa dia tidak serupa, tidak sama, tidak ada permisalan buat zatnya. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyid Sabiq dalam kitab tauhidnya menyebut sifat subutiyah. Ini sama dengan bahasa isbat. Isbat satu akar kata subutiyah itu mirip dengan sifat ma'nawiyah. Dalam akidah Ahlussunnah ada sifat ma'ani.
maka nanti Allah itu disifati dengan yang layak, dan sifat Allah itu cenderung kepada yang tidak berfisik. Maha hidup, maknawi, dia sifatnya makna, berkehendak. Berkehendak itu nggak ada bendanya, gitu ya. Tak ada bentuknya. Mengetahui, alim, ya kudrah, iradah, alim, hayat, hidup. Hidup itu nggak ada bentuknya, hidup. Sami, mendengar, sami basir, melihat, mutakalliman, berkata-kata. Nah, berkata-kata itu tentu tidak sama dengan kita yang menghasilkan gelombang suara. Ada sebahagian orang mengatakan, kalau Allah itu berfirman dan firman itu tidak berbentuk suara seperti kita, bagaimana kita bisa memahaminya? Ada yang menolak seperti ini. Lalu kita katakan, kalau Allah berfirman dan bersuara seperti kita, itu sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena yang menghasilkan gelombang suara adalah pita suara. Dan zat Allah itu tidak berbentuk pita suara, ya. Tidak dihasilkan pita suara. Lalu bagaimana kalau Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima, ketika Allah berdialog dengan Musa, apakah tidak ada suaranya? Nah, ini kajiannya tergantung kedalaman ilmu. Ya. Kalau boleh saya perumpamakan, misalnya begini. Ketika Nabi Sulaiman memacu kudanya bersama pasukannya, lalu semut-semut yang melihat pasukan Nabi Sulaiman ucar-kacir. Dalam Quran disebut, semut itu mengatakan, ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junud. Wahai semut-semut, masuk kalian semua ke sangkar-sangkar kalian. Sulaiman gak akan tahu, dia akan injak-injak kalian semua. Lalu Sulaiman mendengar bahasa semut itu, dari kejauhan dia tersenyum. Lalu dia memuji Allah, Maha Suci Engkau ya Allah. Hadza min fadli Rabbi. Inilah salah satu karunia Allah, karuniamu kepadaku ya Allah. Untuk memujiku, apakah aku bersyukur atau kufur? Lalu muncul pertanyaan kita, apakah semut itu bersuara seperti manusia sehingga Sulaiman bisa mendengarnya dari kejauhan? Bagaimana cara semut melahirkan gelombang suara seperti manusia? Apakah harus bersuara seperti manusia sehingga Nabi Sulaiman bisa memahami bahasa semut? Tentu akal kita secara rasional mengatakan tidak. Semut itu tidak bisa berbahasa Arab, mengeluarkan gelombang suara seperti kita. Lalu bagaimana cara Nabi Sulaiman memahami bahasa semut? Itulah yang di dalam ilmu spiritual Islam disebut dengan bahasa rasa. Ya, dengan bahasa rasa, terkonek rasa kita kepada semut, maka kita bisa memahami apa yang dimaukan, dimaksudkan, dan dikatakan semut itu sendiri. Ini saya buat perumpamaan percontohan bahwa tidak semua, ya, tidak semua makhluk-makhluk Allah saja, tidak semua harus bersuara baru bisa dipahami. Dalam kehidupan kita sehari-hari ada namanya bahasa isyarat. Kita memberi isyarat tanpa suara, kita paham. Ada bahasa kode, dengan kode mata orang sudah paham. Kita kedipkan mata kita ke kiri misalnya, orang sudah paham bahwa kita disuruh minggir ke kiri. Nah, bahasa begini tidak mesti pakai suara. Ada yang pakai gerakan bisa dipahami, ada yang pakai rasa, konektivitas rasa. Ya, kita melihat mata seseorang, dari matanya pun kadang kita bisa membaca, oh ini orang ini maunya ini. Ketika dia ngelotot matanya, oh berarti dia marah. Nah, itu bahasa isyarat. Jadi tidak mesti harus bersuara baru bisa dipahami. Maka dari itulah nanti ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mensucikan Allah dari menyamakan, tasbih kepada makhluk-makhluknya. Dengan pensucian yang sangat sempurna nanti. Dengan penjelasan keilmuan-keilmuan yang sudah dibangun oleh ulama-ulama kita.
Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka, yang terjadi semuanya, dan apa yang di belakang mereka. Apa yang terjadi kemudian, apa yang akan terjadi belakangan, Allah tahu. Sedangkan kita, ilmu kita, ya, wala yuhituna bihi ilma, sedangkan ilmu kita itu tidak bisa menjangkau meliputi zat Allah. Tidak bisa kita, ilmu kita itu bisa mengalahkan ilmu Allah, menjangkau seluruh yang diketahui Allah termasuk zatnya. Ya, wala yuhit, kita nggak punya ilmu, nggak bisa menjangkaunya. Ya, la tudrikuhul absar, tak bisa dijangkau penglihatan. Sedangkan akal kita, ilmu akal kita tidak bisa menjangkau zatnya, apalagi pandangan mata kita. Wa huwa yudrikul absar, dan dia menyaksikan, menjangkau seluruh penglihatan kita, dan dia maha halus lagi maha mengetahui. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itulah Syekh Ali Jum'ah dalam kitabnya menjelaskan salah satu cabang akidah ini, dia jelaskan bahwa Allah itu harus ditanjih zatnya, itu disucikan. Dia tidak sama dengan makhluk. Disucikan dari apa? Yang pertama, jihah, arah. Allah itu tidak ada arahnya. Maka akidah Tohawiyah itu dia disebut Allah itu bebas dari arah. Dia tidak berada di atas, tidak berada di bawah, tidak berada di kanan, tidak berada di kiri, tidak menetap di tengah, begitu ya. Bebas dari 6 jihad. Kenapa? Karena sebenarnya ilmu yang paling tertinggi itu, tauhid yang paling dalam itu adalah Allah itu muhitum bikulli syai'. Dia itu meliputi segala-galanya. Tidak ada makhluk yang bisa meliputinya, tetapi dialah yang meliputi segala-galanya. Ya, tidak ada makhluk yang bisa menjangkau, membatasi zatnya. Ya, tetapi dialah yang meliputi segala-galanya, yang mengetahui segala-galanya, yang berdiri dengan kesendiriannya. Dia tidak butuh makhluk untuk bergantung. Dia tidak butuh makhluk untuk membantu kerja-kerjanya. Tetapi Allah itu bisa mengendalikan makhluk, menggerakkan makhluk seluruhnya dalam waktu bersamaan. Makhluk yang di kutub utara, kutub selatan, kutub timur, kutub barat, ya, itu bisa dia gerakkan. Seluruhnya bisa digerakkan dalam satu waktu. Itulah karena dia itu meliputi segala-galanya. Makanya dia mengetahui segala-galanya. Maka yang pertama kata Syekh Ali Jum'ah, Allah itu harus ditanjihkan, disucikan dari arah. Sebenarnya Allah itu tidak punya arah. Karena dia liput. Ya. Dan semua ayat-ayat yang berkaitan menunjukkan Allah itu bertempat di satu arah, itu harus ditakwil. Nah, untuk ilmu takwil ini, dia ada ilmu bahasan sendiri di tafsir, di kitab tafsir. Dan karena dia berkaitan dengan takwil, ini harus kita terangkan sedikit intinya, ya. Walladzi anzala 'alaikal kitab minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Dialah Allah yang menurunkan kepada kita Alkitab, Al-Quran, minhu ayatum muhkamat. Di antara ayat-ayat Al-Quran itu ada yang muhkamat. Apa yang muhkamat itu? Muhkamat itu jelas tegas. Hunna umul kitab, dialah yang menjadi pokok pegangan, induk kitab. Ya. Dan juga ada ayat mutasyabihat. Ya. Fa'amal ladzina amanu, fa'amal ladzina fi qulubihim zaighun. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada zaigh, ada kecenderungan untuk sesat, fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah. Maka mereka nanti mengikuti tasbih. Ya. Mata syabaha, ya, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat ini. Nah, ketika mereka berpegang kepada ayat mutasyabihat, ditinggalkan ayat muhkamat. Ayat muhkamat itu apa? Allah tidak serupa dengan makhluk, seperti tadi laisa kamitslihi syai'.
Allah itu esa, tidak punya anak, tidak diperanakkan. Nah, ketika ayat yang seperti ini sudah jelas tegas ini ditinggalkan, lalu orang-orang berpegang kepada ayat mutasyabihat, maka ibtigha al-fitnah, maka muncullah fitnah-fitnah dalam akidah. Kenapa? Karena mereka meninggalkan ayat muhkamat, mereka memerinci ayat mutasyabihat dengan cara mereka sendiri yang maknanya bertentangan dengan muhkamat. Maka muncullah fitnah. Mereka cari takwilnya, padahal kata Allah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui takwil ayat mutasyabihat ini kecuali Allah. Jadi ada dua versi ini. Kalau Mujahid, Ibnu Abbas, nanti sebagian sahabat meneruskan ayat ini. Tidak ada yang mengetahui takwil ayat mutasyabihat illallah, kecuali Allah, warrasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang rasikh, yang dalam ilmunya. Nah, jadi memahami ayat ini ada dua versi. Sebagian sahabat mengatakan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Maka sebahagian sahabat nanti tidak mau mentakwil, diserahkan, dikembalikan ke Allah. Dan sebahagian sahabat lain, sahabat besar, seperti Mujahid, Ibnu Abbas, kalau Aisyah, Abdullah bin Umar, itu tidak mau mentakwil. Tapi kalau Mujahid, Ibnu Abbas, Imam Ali, itu sebahagian besar, kata Wahb al-Juhani, mayoritas ahli ilmu dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'in, mereka itu yang rosikh ilmunya, yang dalam ilmunya, mereka melakukan takwil, mereka mentakwil. Termasuk Ibnu Abbas ketika membaca ayat ini, dia katakan, ana minar rasikhuna fil ilmi. Aku adalah salah satu orang yang rasikh dalam ilmu, yang diajari Allah tentang takwil. Memang Ibnu Abbas itu didoakan Nabi. Dalam hadis sahih Nabi berdoa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wili. Ya Allah, pakihkanlah, pahamkanlah mendalam Ibnu Abbas ini tentang agama. Jadikan dia orang yang fuqaha, yang faqih, yang pemahamannya sangat mendalam. Wa 'allimhu ta'wili, dan ajarilah dia takwil ayat-ayatmu. Jadi memang Ibnu Abbas itu didoakan Nabi supaya menjadi orang yang faqih, pahamnya mendalam, dan orang yang rasikh fil ilmi. Maka dia menyebut, ana minar rasikhuna fil ilmi. Aku adalah salah satu orang yang rasikh dari ilmu, karena dia didoakan Nabi jago takwil, mengetahui takwil ayat Al-Quran. Ya. Walaupun tidak semua, maka kalau kita merujuk kepada kitab tafsir Ibnu Abbas, Tanwirul Miqbas min Tafsiril Ibnu Abbas, kita akan melihat nanti banyak takwil-takwil yang dilakukan Ibnu Abbas di dalam tafsirnya. Termasuk takwil ayat mutasyabihat, yadun, tangan ditakwilkan, ya, istawa alal ars nanti ditakwilkan, dan seterusnya. Nanti kita jelasin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit dalam kitab tafsir Al-Munir Wahb al-Juhani, beliau mengatakan, fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun, orang-orang yang hatinya cenderung kepada zaygh, kesesatan, idol, cenderung kepada kesesatan, cenderung menjauh dari yang hak, cenderung kepada yang batil, mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Fayakhuduna bil mutasyabihal ladzi yatamassikuna bih. Nah, orang-orang yang cenderung kepada hawa nafsu ini, mereka mengambil ayat mutasyabihat, mereka berpegang teguh pula dengan ayat mutasyabihat ini. Nah, ya. Bahkan nanti mereka melakukan ayyuharrifuna ila maqasidihimul fasad. Mereka mentahrif, merubah ayat mutasyabihat itu maknanya kepada maksud yang rusak, yang tercela. Wa yatrakunal muhkam. Mereka meninggalkan ayat yang muhkam, yang sudah jelas tadi. Allah tidak serupa dengan makhluk, itu ditinggalkan sama mereka. Inilah nanti menyebabkan iqa'in nasi fil fitnah fiddin. Maka muncullah fitnah agama, dan terjadilah idlal atba'ihim, terjadilah kesesatan, ya. Maka orang-orang itu akan mengikuti kesesatan, ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah.
Salah satu membuat orang Nasrani, di sini dicontohkan, orang Nasrani itu tersesat karena mereka berpegang kepada ayat mutasyabih. Dikatakan dalam tafsir ayat ini, banyak tafsir, termasuk Ibnu Katsir, tafsir Wahbah Juheli, termasuk juga tafsir ahkamnya Imam Al-Qurtubi. Orang-orang Nasrani mereka berpegang kepada ayat Isa itu adalah ruhullah wa ruhum minhu. Dia adalah ruh dari Allah, maka disebutlah muncul istilah ruhul kudusi. Ruh yang suci, muncullah istilah anak Allah. Mereka melupakan ayat yang mengatakan bahwa Isa itu adalah Rasul Allah, Isa itu adalah hamba Allah. Abduhu min ibadina. Dia salah satu hamba kami dari hamba-hamba kami. Rasulun min rusul. Dia adalah satu orang rasul dari banyak rasul yang kami utus. Itu ayat muhkam, ayat jelas. Tapi mereka tinggalkan ayat muhkam, ayat yang jelas, yang nyata, yang mudah dipahami. Mereka ikut ayat mutasyabihat. Isa itu ruhullah, alqaha ila Maryam, yang dihunjam kepada rahim Maryam. Maka dia munculkanlah akidah yang sesat, mengatakan Isa itu adalah ruh kudus. Isa itu adalah anak Allah, turunan dari Allah. Dan itu menyesatkan gitu. Kenapa ya? Karena tadi berpegang kepada ayat mutasyabihat. Itu ditakwil dengan takwil yang fasid gitu ya. Nah, maka yang kita pegang itu adalah sebenarnya umul kitab. Apa itu umul kitab? Ayat muhkam. Makanya ayat muhkam itu nanti harus menjadi pegangan kuat untuk mentanjihkan Allah, mensucikan dia dari kerusakan ya, dari pemahaman yang menyimpang. Di dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan lagi tentang ini, ayat makna ayat tadi. Mereka mengikuti sebagian ayat-ayat mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan mencari-cari takwilnya. Nah, nggak boleh kita mencari takwil ayat mutasyabihat kecuali kita ahli ilmu. Kalau mau mencari takwilnya, cari takwil ahli ilmu dari kalangan sahabat, tabiin, tabiin, yang tinggi-tinggi ilmunya, rasikh fil ilmi, yang wara, yang jujur, ulama besar kita ya. Nah, kecuali orang-orang yang tidak paham agama, paham agamanya sekedarnya, secukupnya, nggak boleh mentakwil. Maka disitulah nanti untuk menghindari kerusakan, orang awam itu sangat-sangat dilarang mentakwil. Maka kita harus mencari takwil dari ulama ahli kalau kita mau mentakwil ya. Di sini juga disebut, diterangkan, orang yang mengikuti ayat mutasyabihat tidak bermaksud untuk mengikutinya atau mengumpulkannya kecuali untuk menyesatkan orang awam, membuat keraguan mengenai Quran sebagaimana dilakukan oleh orang jindik dan karamitah, atau juga bermaksud untuk mempercayai bentuk yang disebutkan pada ayat mutasyabihat seperti bentuk yang sama dengan manusia sebagaimana yang dilakukan mujassimah, orang-orang yang menjisimkan Tuhan, yang mengumpulkan ayat-ayat dan hadis menyebut Allah itu ada jisimnya, ada jasadnya. Mereka berkeyakinan Allah itu punya jisim, ada tubuhnya, punya anggota tubuh, memiliki wajah, mata, tangan, kaki, jari jemari, dan sebagainya. Ini termasuk sejak masa salaf sebenarnya, ini termasuk mujassimah ini kelompok yang tersesat, sama dengan musabbihah gitu ya. Ini disebutkan oleh tafsir Al-Qurtubi. Ya, ini harus kita hati-hati ya dalam akidah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apa yang dimaksud ayat muhkamat dan mutasyabihat? Nah, kita jelaskan sedikit. Ayat muhkamat itu ayat yang maksudnya sudah jelas, terang, tegas, dapat dipahami dengan mudah. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah itu esa, tidak punya anak, tidak ada yang sekutu, setara dengannya. Jelas, tegas, jelas, tegas. Mudah nggak dipahami? Mudah. Esa tunggal, satu-satunya. Nah itu muhkamat, jelas, sudah jelas, tegas. Nah itulah yang dipegang gitu. Nah kalau mau selamat, pegang ayat muhkamat. Mutasyabihat serahkan kepada Allah atau serahkan kepada ulama rasikh. Gitu bahasanya. Lalu ayat mutasyabihat itu apa? Definisinya banyak Bapak Ibu. Di antara definisi mutasyabihat itu yang pertama adalah ayat yang mengandung beberapa pengertian sulit dipahami. Nah, karena sulit dipahami, nggak semua orang bisa, harus orang ahli ilmu. Kemudian ayat yang maksudnya beda dengan lapasnya, arti tekstualnya. Inilah definisi yang dipegang oleh Wahbah Juheli dan banyak ulama.
Jadi ketika ayat mutasyabihat itu mengatakan A, maksudnya bukan A gitu ya. Lapasnya itu beda dengan maksudnya. Al-muradnya, maksud dari teks itu berbeda. Dia tidak boleh diterjemahkan tekstual, ayat mutasyabihat itu. Kenapa? Karena memang maknanya berbeda dengan lapasnya, dengan teksnya gitu. Jadi maksudnya itu beda. Saya contohkan begini, biar Bapak Ibu mudah memahaminya ya. Ayat mutasyabihat itu misalnya alif lam mim kah ya ain shad. Ini contoh. Apa arti alif lam mim? Apa arti alif lam ro? Arti alif lam mim, alif lam ro, arti sebenarnya tidak sama. Sebenarnya alif lam mim, alif lam ro itu ada maknanya, ada maksudnya gitu. Bukan arti alif lam mim adalah alif lam mim. Ada artinya itu, ada maksudnya. Tetapi kita tidak diberitahu Allah ilmunya. Kita enggak orang rasul. Kalau tidak diberitahu Allah ilmunya, ya sudah biarin saja. Alif lam mim ya alif lam mim. Tapi jangan kita pahami alif lam mim itu artinya alif lam mim. Oh enggak. Ada maknanya itu. Nah gitu. Paham Pak ya? Jadi lapasnya alif lam mim makna sebenarnya bukan alif lam mim. Tapi karena kita nggak diberitahu Allah ilmunya, maknanya, ya sudah kembalikan ke Allah. Allah yang maha tahu gitu aja alif lam mim. Nah, itu selamat orang yang seperti itu. Ya. Maka nanti definisi ketiga ayat yang hanya Allah saja mengetahuinya alif lam mim. Allah wallahu a'lam bimuradi. Allah yang mengetahui maksudnya. Selesai. Karena kita nggak ahli ilmu. Begitulah cara menafsirkannya, memahaminya. Tapi kalau kita katakan alif lam mim itu, oh pasti alif lam mim artinya, ya ayat mutasyabihat alif lam mim. Alif lam mim itu artinya pasti alif lam mim. Nah itu salah. Salah, itu logikanya tidak benar. Nah, begitu juga nanti orang-orang yang mengatakan yadun, tangan Allah, kaki Allah punya kaki, Allah punya mata, Allah punya wajah. Allah itu benar-benar punya tangan, Allah itu benar-benar punya mata. Ini nanti sesat kita dibuatnya Bapak Ibu. Kenapa? Karena makna ayat mutasyabihat itu adalah al-muradu minhu, maksud dari kata-kata ayat mutasyabihat itu berbeda dengan arti tekstualnya, terjemahnya. Itu digunakan Allah sebenarnya dalam bahasa metafora, sebab kita untuk menciptakan sesuatu kita menggunakan tangan, maka Allah membahasakan, kalau bahasa saya, Allah menggunakan bahasa bumi supaya orang bumi bisa paham maksud Allah gitu. Nah, padahal orang bumi tahu Allah itu tak terjangkau mereka bentuk zatnya. Maka alangkah cilakanya orang nanti yang mengatakan ayat mutasyabihat itu menjadi hakiki, makna hakikat. Nah, salah. Mana ada ulama mendefinisikan ayat mutasyabihat itu maknanya ayat yang teksnya sama dengan makna hakikatnya. Enggak ada ulama yang begitu mendefinisikan mutasyabihat begitu, enggak ada. Maka kita harus paham ini, definisi mutasyabihat ini harus paham juga kan. Baru definisi yang keempat, ayat yang hanya Allah dan ulama rasul dalam ilmunya yang mengetahuinya. Nah, nanti kita lihat bagaimana takwil-takwil yang dilakukan oleh ulama rasul ya. Supaya kita tidak terjebak kepada kesesatan tasbih dan tajsim, menyamakan Allah dengan makhluknya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, maka nanti di buku ini disebut, dicontohkan, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat takut kepada Allah Tuhan mereka yang berkuasa di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ini kan cenderung jihah. Ada di sini bahasa min fawqihim, di atas mereka. Nah, di atas mereka itu di atas. Bahasa Tuhan tidak sama dengan di atas kita gitu kan. Tidak begitu. Maka ditakwilkan nanti malaikat takut kepada Allah karena keluhuran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan takut karena Allah itu seram, wajahnya cemana gitu, bukan begitu bahasanya. Takut malaikat mendurhakai Allah karena kemuliaannya, kemahaluhuran Allah Subhanahu wa taala. Ini takwilnya. Contoh yang lain beliau catatkan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman istawa 'alal arsy. Di atas aras istawa. Di sini disebut di atas ala. Secara bahasa ala ini adalah di atas menyentuh. Kalau kita ambil makna bahasa, misalnya ini buku ini.
ada mouse di atas buku. Inilah namanya ala, menyentuh di atas. Kalau fauqa tidak menyentuh, dia di atasnya begini. Tapi kalau ala nyentuh ala. Jadi kalau dipahami Allah itu zatnya nyentuh aras, duduk di aras gini. Inilah ayat mutasyabihat. Kalau kita pahami secara tekstual, jatuhlah nanti kita kepada kesesatan. Kenapa? Karena makna mutasyabihat itu tidak sama. Al-muradu minhu maksudnya tidak sama dengan lapas aslinya. Bukan makna hakiki dia. Dia lebih cenderung kepada metafora. Maka ulama ahli ilmu banyak yang mentakwil ini dengan takwil yang untuk tanzih, mensucikan Allah dari kesamaan dengan makhluk. Ada yang mentakwil, Syekh Ali Jumah menyebutkan takwilnya membawahi, menguasai. Istaulah. Ini termasuk takwil Imam Bukhari kan. Nah, walaupun nanti ada ulama tidak setuju ini ditakwil gitu. Nah, kemudian Ibnu Abbas dalam tafsir Al-Mikbasnya mentakwilkan istawa alal arsy ini bisa dipahami meliputi istamla'a, meliputi arsy, karena dia meliputi segalanya memang. Ya. Kemudian dalam satu riwayat dari Ibnu Abbas di tafsir itu juga disebut makna istawa alal arsy ini al-maktum. Al-maktum itu kitmanun, disembunyikan Allah maknanya. Kita nggak dikasih tahu makna yang sebenarnya. Inilah salah satu ayat makna yang kita tidak diberitahu Allah hakikatnya. Nah, itu salah satu pendapat Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas begitu mentakwil. Nah, jadi enggak, kalau sudah kita mentakwil gitu Allah meliputi arasy, ya sudah selesai. Itu takwil ahli ilmu, itu lebih selamat daripada kita membayangkan kita buat tasbih aras itu bentuk kubah kata Nabi, maka Allah berada di atas aras, Allah duduk di atas kubah. Maka malaikat itu memikul aras. Jadi Allah itu duduk seperti raja, dipikullah aras itu oleh malaikat, seolah-olah Allah itu dipikul oleh hamba-hambanya, makhluknya. Aras itu tempat orang beribadah sujud, ya. Tempat ibadah sujud dipikul lagi, dan Allah duduk di atas malaikat-malaikatnya, ya. Dan itu mencederai pemahaman kita, ya. Itu sudah mentasbihkan, mengecilkan Allah, menjadikan Allah malu. Nggak usah dibahas begitu, sesat kita nanti Bapak Ibu. Nah, kalau kita orang awam, udah serahkan kepada Allah saja, tafwid, serahkan kepada Allah maknanya. Itu kembali kepada Allah. Nah, kalau kita mau selamat yang kedua, cara selamatnya serahkan maknanya kepada Allah. Ini cara selamat ulama salaf. Yang pertama, karena kita orang awam. Kalau kita orang yang berilmu mau cari takwilnya, cari tafsir ahli ilmu. Ibnu Abbas, Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Cari takwil ulama ahli ilmu begitu. Ya, jangan sembarang-sembarangan kita mentakwil. Nah, cari ulama takwil yang rasikh, rasikh fil ilmi. Apa maknanya? Sebagian ulama menyebut meliputi aras. Ibnu Abbas imtal alash, meliputi aras. Mil'us samawati wal ard. Karena dia itu meliputi langit dan bumi segala-galanya. Wal ardu qabdahu yaumal qiyamah. Langit dan bumi itu dalam genggamannya, dalam liputannya, karena dia maha kuasa. Begitu ya. Wallahu muhitum bikulli syai'. Dia meliputi segala-galanya, enggak terjangkau kita. Kita nggak bisa menjangkau dia, meliputinya, tapi dia bisa menjangkau kita, ya. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka tidak boleh maha suci Allah dari pertanyaan penjelasan bagaimana caranya, nggak boleh. Bagaimana kaifiatnya, nggak usah tanya. Makanya ulama nggak mau dia bertanya itu. Imam Malik mengatakan, itulah yang disebut nanti bid'ah, menyesatkan. Kalau Allah istawa al arsy, bagaimana caranya? Katanya kan, itu nggak boleh. Sudah tahunya kita nggak bisa menjangkau zatnya, kok tanya-tanya lagi bagaimana caranya? Akhirnya sesat kan? Berapa banyak aras itu? Berapa banyak malaikat yang memikul aras di atasnya? Bagaimana? Itu di mana? Itu nanti akan menyebabkan kita terpental, menjadi tersesat, ya. Kalau kita tidak ahli ilmu, jangan coba-coba ya bertanya-tanya, mentakwilkan sendiri dengan akal. Karena ayat mutasyabihat itu tidak sama maknanya dengan makna lapas. Wa ja'a rabbuka wal malaku sopan sopa. Tuhanmu datang dan malaikat bersab-sab. Ya, Tuhan datang, begitu pula malaikat berbaris-baris. Ya, kalau kita bayangkan pakai daya khayal, dihijab daya khayal kita, Tuhan tuh datang bersab-sab malaikat, berarti seperti raja lah dia, mengecil lah dia, nggak boleh. Itu udah mentasbih, sudah mendekati kita mentasbihkan Allah, nggak boleh mengecilkan. Itu ditanji, disucikan Allah. Bukan begitu maksudnya.
takwilnya adalah maksudnya datang di sini adalah azabnya atau perintahnya. Jadi perintah Allah itu datang bersama malaikat-malaikat datang. Ya. Nah, kalau bahasa akal yang bisa saya jelaskan dengan ilmu yang saya pahami yang lebih tinggi, lebih dalam, yes. Karena tauhid yang paling mendekati kebenaran itu yang saya pahami dari guru-guru, dari ulama-ulama salaf, ayat-ayat ini kita pahami itu wallahu muhitun bikulli syai'. Seperti tadi, Allah itu meliputi segala-galanya. Jadi Allah itu bisa menggerakkan malaikat dengan kekuasaannya. Digerakkannya bersab-sab malaikat dengan kekuasaannya. Dan dia jannah itu maha besar, meliputi segala-galanya. Dan semuanya ketika dia perintahkan malaikat itu langsung bersab-sab malaikat itu semua. Ketika dia perintahkan api neraka jahanam itu membakar semua api neraka jahanam itu. Maka datanglah ajabnya, ditunjukkan surganya, bersab-sab malaikat dengan perintahnya. Nah, itu. Maka nanti malaikat itu dalam satu riwayat kan disebut ketika malaikat bumi datang, ya melapor ke kamu dari mana? Aku dari sisi Allah. Datang lagi malaikat langit pertama. Kamu dari mana? Aku dari sisi Allah. Datang lagi malaikat kedua menghadap Nabi misalnya. Dari dari langit ketiga. Kamu dari mana? Aku dari sisi Allah. Jadi setiap malaikat itu mengatakan dia dari sisi Allah. Walaupun dia berada di langit satu, langit dua, dari bumi, dari mana-mana letak dia, ya, tetap dia katakan datang dari sisi Allah. Artinya memang Allah itu meliputi segala-galanya, tidak terjangkau akal kita, tak bisa kita bayangkan bentuk rupanya, karena bukan wilayah akal itu, dan kita mensucikannya. Tidak ada yang sama dengan zatnya, ya, laisa kamitslihi syai'. Itu yang membuat kita selamat akidah kita. Daripada kita kumpulkan seperti dikatakan apa tadi Imam Qurtubi tadi, ada orang yang mengumpulkan ayat dan hadis dikumpulkannya begitu kan. Allah punya tangan, punya kaki, punya Allah Subhanahu wa taala punya betis dalam hadis sahih Muslim. Dalam hadis sahih lagi dikatakan Allah punya kaki, kakinya diletakkan di neraka sehingga mengkerut neraka itu seperti mengkerutnya kulit manusia. Allah punya wajah dalam Quran, dikumpulnya ayatnya. Allah punya tangan, punya kaki, punya mata, punya wajah, berarti bertangan berkaki. Seperti Nabi Adam, dalam hadis sahih lagi seperti Nabi Adam bentuknya. Khuliqa Adam ala surati Ar-Rahman, suratihi, ya. Jadi dia kumpul gitu langsung dia gambarkan Allah. Jadi Allah itu berfisik jadinya. Dan uniknya nanti, ya parahnya nanti, kalau nggak ada dalilnya, nggak usah sebut Allah macam-macam. Dalilnya Allah punya kepala tidak ada. Dalilnya Allah punya rambut nggak ada. Jadi Allah punya wajah, nggak punya kepala, nggak punya rambut. Yang ada tangan kakinya, tangannya dua-duanya kanan. Stres kita Bapak Ibu, ini nanti lari jatuh ke tasbih, menyamakan Allah, sesat kita nanti. Gak boleh begitu. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak seperti itu, tidak berani menggambarkan zat Allah itu gini-gini. Kenapa? Kembali kepada ayat mutasyabihat tadi. Makna, ya maksud ayat itu, maksud lapas itu beda dengan lapasnya. Nah, maka saya berikan tadi contoh alif lam mim itu ayat mutasyabihat, maknanya bukan alif lam mim. Yasin itu makna sebenarnya bukan Yasin, ada makna sebenarnya. Sebagian ulama mengatakan yang dalam ilmunya Yasin itu nama Nabi Muhammad. Yasin itu nama lain dari Nabi Muhammad. Sehingga kita sebut Yasin itu Allah memanggil Muhammad. Ya Habibi ya Rasulullah. Wahai kekasihku wahai Rasulullah. Ya Muhammad. Biasanya Allah tidak pernah memanggil nama Nabi Muhammad langsung. Nah, Allah sering menegur nama Nabi Muhammad tidak pakai nama langsung. Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallah, hai nabi kenapa kau menghalalkan yang diharamkan Allah. Tak pernah ada ayat ya Muhammad. Kalau ya Musa ada, ya Ibrahim ada, tapi ya Muhammad tidak ada. Maka yang ada Yasin. Yasin itu kalau ditakwil dia dengan ulama Rasul itu nama Nabi Muhammad, panggilan lembut kan, Yasin. Artinya apa? Ya Yasin itu maknanya bukan Yasin. Jangan kita anggap Yasin itu maknanya Yasin. Siapa mengatakan Yasin bukan maknanya Yasin, berarti dia sesat. Wah itu gila ini orang seperti ini. Nggak begitu cara memahami ayat mutasyabih. Nah itulah yang terjebak nanti. Yadun itu tangan. Allah itu punya tangan. Siapa mengatakan Allah tidak punya tangan, maka dia kafir. Maaf, ini adalah akal jahil menurut pemahaman ayat mutasyabih. Kenapa ayat mutasyabih itu definisinya lapasnya tidak sama dengan maksudnya.
Alif lam mim itu arti sebenarnya bukan alif lam mim. Ada arti sebenarnya. Kita tidak tahu. Kalau nggak tahu al-maktub, tafwid, serahkan ke Allah. Selamat kita. Kalau mau tahu cari takwilnya dari ulama yang tinggi dalam ilmunya. Ulama-ulama wara. Ibnu Abbas, Mujahid, Imam Ali, ya, Abu Bakar Siddiq. Cari dari Umar bin Khattab, dari Utsman, dari ulama-ulama ilmu. Caranya begitu. Supaya kita jangan terjebak kepada mencederai akidah kita. Maka nanti ulama-ulama itu yang rasyifil ilmi semuanya nanti melakukan takwil untuk mensucikan Allah. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, tangan di sini takwilnya kekuasaan. Karena tangan itu lambang kekuasaan, kekuatan. Kekuasaan Allah itu di atas kekuasaan orang-orang kafir, di atas kekuasaan seluruh makhluk. Nah, kalau kita takwilkan begini, benar nggak kekuasaan Allah itu di atas segala kekuasaan makhluknya? Benar. Tidak ada dalil yang kita tabrak. Kalau kita mentafsirkan seperti itu, jelas akidahnya. Tapi kalau kita tafsirkan Allah punya tangan, dan makna tangan, ayat mutasyabih sama dengan makna aslinya, hakikatnya, bukan majas, nah itu bahaya. Nah itulah tadi, masuk kita ke wilayah tasbih. Sudah mulai kita masukin tasbih. Dan itu membahayakan. Nah, itu nanti akan membahayakan. Kalau Ibnu Abbas, dia tafsirkan ini Bapak Ibu. Kalau kita cari tafsir Al-Mikbasnya, kita baca, dia tafsirkan, Yadullah fawqa aydihim, kebalasan Allah. Ya, saubullah, balasan Allah, an-nusrah, pertolongan Allah. Di atas janji-janji mulu, di atas pemberian-pemberian orang kafir, pertolongan orang kafir. Ya, balasan Allah, pahala surga lebih utama. Pertolongan Allah lebih utama bagi orang beriman daripada pertolongan orang kafir, daripada sedekah, pemberian orang kafir. Ini konteksnya di dalam baiat perang gitu ya. Karena masa perang turun ayat ini, ya Allah fawqa aydihim. Pertolongan Allah itu lebih utama, balasan Allah surga lebih utama daripada janji-janji mulu orang-orang kafir kepada kalian, menjanjikan kekuasaan, menjanjikan harta, menjanjikan ini. Balasan Allah di surga, pertolongan Allah untuk kemenangan, hari Fat, itu lebih utama bagi kalian orang beriman. Ibnu Abbas dalam tafsir Al-Mikbas menafsirkan makna yadullah di situ balasan, pertolongan. Fawqa aydihim di atas pemberian sedekah orang-orang kafir. Dan di atas janji-janji mulut orang kafir untuk menggoda orang beriman untuk keluar dari Islam. Kan gitu. Masyarul muslimin Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian ayat berikutnya wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. Para malaikat berada di berbagai penjuru langit pada hari itu 8 malaikat menjunjung aras singgasana aras. Wah, ini kan. Nah, ini kan ayat mutasyabih ini. Jadi kalau ahli jumah dia pahami gini, kalau nanti ini kita pahami ayat mutasyabih ini dengan secara tekstual, bisa membahayakan, tidak rasional. Allah itu berada di atas aras. Aras itu dipikul 8 malaikat. Jadi Allah tuh kayak raja kan dipikul gini kan. Ya, lucu jadinya kan. Udah kayak apa, mamanya sudah kayak Buddha Tuhan kita itu. Kayak apa, kayak Tuhan orang apa itu kan seperti itu. Kalau kita lihat film-film Buddha itu kan, turun dari langit, kepala begitu kan sudah seperti itu. Nggak boleh kita seperti itu. Itu tauhid orang-orang Buddha itu dalam Islam tidak bisa dibenarin kan. Tidak begitu maknanya. Jadi lucu. Lucunya kenapa? Kalau begitu Allah butuh makhluknya untuk memikul-mikul dia duduk, dia begini dipikul-pikul sama malaikat. Jadi aras itu kan tempat apa? Tempat ibadah seperti masjid. Tempat ibadah masjid dipikul-pikul sama malaikat. Di situ mereka ibadah, di situ pula dipikul-pikul lagi. Nah, begitu kan? Nah, jadi kita nggak bisa memahami secara tekstual begitu. Jadi nanti bisa membahayakan akidah kita. Kalau kita takut, ya sudah, serahkan aja maknanya kepada Allah. Maklumi saja. Itu menunjukkan kemahabesaran Allah. Gitu saja. Ya, jangan kita takwil dengan tekstual hawa nafsu kita. Nggak bisa. Kita harus itu, makanya dalam Al-Quran ini, dalam agama ini sering kita sebut, pahamilah ayat Al-Quran dan hadis itu dengan ilmu. Bukan dengan terjemah. Apalagi ayat mutasyabihat. Kalau kita pahami dengan terjemah, sesat kita Bapak Ibu. Kenapa ya? Karena maknanya tidak sama dengan terjemahnya, maksudnya gitu. Mutasyabih itu.
Ya, maka saya sering menyampaikan, memahami Al-Quran Sunnah itu pakai ilmunya. Jangan dia diputus dari ilmunya gitu. Ini ayat akidah, ayat mutasyabihat pahami. Bagaimana cara ulama-ulama kita, ulama-ulama besar sejak masa sahabat sampai sekarang memahami, membuat kaedah memahami ayat mutasyabihat. Bagaimana? Kaedahnya ayat mutasyabihat Allah yang mengetahuinya. Kita orang awam nggak tahu. Serahkan tafwid, serahkan ke Allah mananya. Allah alam. Selamat. Atau yang kedua, warrasikhuna fil ilmi. Ibnu Abbas, Mujahid dan kalangan sahabat banyak. Takwil supaya kita mensucikan Allah. Cari takwilnya. Dari siapa? Ahli ilmu. Cari ulama ahli ilmu. Itu hanya dua cara itu. Itulah lakukan. Ya. Baru selamat kita. Kalau enggak nanti akidah kita menjadi rusak. Ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saya tunjukkan banyaknya takwil ini, ya. Yanzilu Rabbuna tabaraka ta'ala kulla lailati ila samai dunya hina yabqa sulusul lail. Ini juga setiap malam Allah itu turun ke langit dunia, terutama pada sepertiga malam terakhir. Sulusul lail akhir. Dan dia berkata, "Mayyad'uni, siapa yang minta kepadaku, pastajib, aku akan kabulkan. Siapa yang meminta berdoa kepadaku, aku akan beri. Siapa mohon ampun, aku akan ampuni." Jadi setiap di sepertiga malam terakhir, setiap malam, ini Allah turun ke langit dunia, dan dia menyeru, siapa kalian yang berdoa, punya hajat, siapa yang minta, ku beri. Siapa yang doa, ku kabulkan. Siapa mohon ampun, ku ampuni. Ini hadis Sahih Bukhari Muslim. Nah, ini juga hadis mutasyabih. Tidak boleh kita pahami Allah itu turun dari langit seperti Superman. Mengecil lah dia seperti Superman. Turun dari langit. Naik turun bagi zat Allah itu tidak boleh. Harus ditanji. Allah tidak begitu, Bapak Ibu. Yang begitu itu makhluk, mengecil, punya batasan. Tidak begitu Allah Ta'ala itu. Jadi bagaimana memahaminya supaya selamat akidah kita? Tawil. Kata ulama, Imam Malik mentakwil yang turun itu malaikat rahmatnya, yang dikendalikan Allah, diperintahkan Allah, malaikat rahmatnya yang turun. Maka kalau malaikat rahmat turun membawa rahmat, siapa yang berdoa? Ku kabulkan Allah. Siapa mau doa? Dikabulkan Allah. Siapa yang meminta? Siapa minta ampun? Akan Allah ampuni ya. Malaikat rahmatnya itu turun, malaikat rahmat itu turun, menyebar rahmat Allah gitu. Bukan Allahnya turun gitu. Karena Allah itu berbuat tidak, kalau bahasa ini akidah ini bertingkat-tingkat. Kalau bahasa tauhid orang yang awam sampai agak tinggi, saya katakan, Allah itu berbuat pakai wasilah. Wasilah itu begini, ketika Allah mau menghancurkan bumi, ya, itu malaikat yang menghancurkannya gitu loh. Malaikat yang diutus menghancurkannya. Ketika Allah mau menurunkan Al-Quran, diutus Jibril kepada Nabi Muhammad. Begitu. Jadi tidak Allah langsung, Jibril yang diutus. Itu wasilah, itu tauhid orang yang menengah ke atas. Kalau tauhid orang yang sudah langsung, itu dia melihat Allah saja semua. Malaikat itu langsung Allah yang mengendalikan gitu. Dia langsung mengendalikan, menggerakkan malaikat itu langsung bekerja. Ketika malaikat mau menghancurkan bumi di perintah Allah, Allah gerakan itu fisik malaikat itu. Dia langsung menggerakkan fisik malaikat. Begitu tauhid apanya? Itu tauhid ahli ma'rifat. Ya. Karena Allah itu tidak berbentuk, tidak ada bentuknya. Kalau Bapak Ibu pernah melihat satu video, ada seorang dukun santet dari Rusia, perempuan, ketika diwawancarai, bagaimana kau mencantet orang-orang Islam, orang-orang Kristen, katanya. Yang paling susah itu disantet adalah orang Islam. Kenapa? Karena mereka dilindungi sesuatu energi yang sangat kuat. Ketika kubayangkan hilang, aku dicegah, katanya. Siapa yang melindunginya? Ada kekuatan energi yang nggak ada bentuknya, aku nggak tahu bentuknya, katanya. Nggak bisa dilihat bentuknya. Itu kan luar biasa, itu dukun. Ahli santet di Rusia mengakui ada energi yang nggak tahu kita bentuknya. Dia sendiri mengakui, dia spiritual dukun saja mengakui ada kekuatan energi yang tidak bisa diketahui bentuknya. Itu luar biasa kan? Itu artinya dia jujur tentang ilmunya. Dan sebenarnya kalau kita belajar spiritual mendalam, kita akan paham, semakin kenal kita dengan Allah. Jangan kita buat Allah tuh kita bentuk-bentuk apa, jangan ya Allah. Saya paling takut kalau orang sudah bicara Allah itu punya tangan, punya kaki, paling takut saya secara akidah. Kenapa? Allah itu tidak seperti itu. Dan saya membaca takwil ahli ilmu, tidak ada yang berani mengatakan seperti itu. Kecuali orang-orang awam
yang dia nggak pandai mentakwil, seharusnya jangan dikaji, tapi tafwid saja, serahkan ke Allah maknanya, biar selamat. Maka Imam Malik nanti mentakwil malaikatnya turun, Ibnu Hajar Asqalani mengatakan rahmat Allah yang turun. Maka ketika rahmat Allah turun, malaikat turun, ketika kita berdoa dikabulkan, mohon ampun diampuni. Nah, begitu bahasanya. Selamat akidah kita kan. Logis kan? Ketika rahmat Allah turun, ya semua doa kita dikabulkan. Ya logis, nggak bertentangan. Ada nggak ayat kita yang bertentangan dengan pemahaman seperti itu? Nggak ada. Quran nggak ada, hadis nggak ada. Takwilnya benar, diterima syariah kan. Nah, karena rahmatnya yang turun. Kalau Al-Ghazali ini takwilnya paling tinggi. Nah, ini takwilnya orang spiritual kan. Dia mentakwilkan, mengatakan kalau orang arif yang dimaksud turunnya Allah ke langit dunia itu turunnya ke penggunaan indera-indera atau pergerakan anggota tubuh manusia. Seperti disebut dalam hadis, ya, fa'idza ahbabtuhu, apabila aku telah mencintai hambaku karena ketaatannya dan banyak dia melakukan amalan sunnah, amalan nawafil. Nawafil ini arti dasarnya amalan tambahan. Tambahan itu maksudnya amalan sunnah. Kalau wajib amalan pokok. Untuk supaya kita dimuliakan, dicintai Allah, tidak bisa hanya mengandalkan amalan fardu, tapi harus ditambah dengan amalan sunnah atau amalan nawafil atau amalan-amalan tambahan, ya. Apabila aku mencintai hambaku, kujadikan pendengarannya adalah pendengaranku, yasma'u bi. Jadi pendengaranku, ya, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bi. Kujadikan dia mendengar dengan pendengaranku. Kujadikan dia melihat dengan penglihatanku, kujadikan dia berjalan dengan kakiku. Ini. Jadi kan mutasyabih ini kan. Nah, jadi yang dimaksud turun ke langit dunia itu ya ini. Nah, secara spiritual makanya kita tahajud itu lebih khusyuk. Bisa kita merasakan nanti kita menggerakkan badan ini bukan kita. Kita seperti fana yang menggerakkan. Wallahu khalaqakum ma ya'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan perbuatan. Kita merasa yang menggerakkan diri kita ini bukan diri kita. Kita hanya Allah. Karena kita la haula. Al-Ghazali menyebut gitu. Maka kita sholat di sepertiga malam terakhir itu lebih khusyuk dibanding di waktu-waktu lainnya. Di tahajud itu ya. Al-Ghazali begitu mentakwil. Maka Imam Al-Baidawi mengatakan, tatkala sudah pasti dengan dalil-dalil yang tak terbantahkan qat'i bahwa Allah Maha Suci dari sifat fisik. Allah tidak berjisim dan sifat batasan, dan tak mungkin kata turun bermakna pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain. Mustahil ya, karena itu sifat makhluk bukan sifat zat. Allah yang Maha Suci, Maha meliputi segala-galanya, Maha besar, Maha agung ya. Innallaha khalaqa Adam ala suratir Rahman. Ini ada versi beberapa hadis. Allah menciptakan Adam seperti bentuk Ar-Rahman, dalam hadis Bukhari Muslim seperti bentuknya, suratih. Nah, ini lagi maksudnya di sini ditakwil, yang dimaksud di sini seperti bentuknya, maksudnya Allah menciptakan Adam dengan beberapa sifatnya. Adam itu mendengar, melihat, mengetahui, hidup. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah yang paling mendekati kebenaran itu mereka mensifati Allah dengan sifat maknawi, bukan sifat jisim. Karena kalau berjisim, bertubuh itu sifat makhluk, cenderung kepada makhluk. Tapi kalau melihat, mendengar itu nggak ada fisiknya. Ketika kita sebut sipulan mendengar, ya mendengar itu nggak ada bendanya gitu. Allah maha, pakai maha kalau untuk Allah. Allah maha mendengar gitu. Kalau kita mendengar, Allah maha mendengar. Kalau kita mengetahui, Allah mahanya gitu. Nah, ya. Hadis lain. Hadis sahih lain, inna quluba bani Adam baina usbu'aini min ashabir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati anak Adam ini berada di antara dua jari jemari tangan Allah Ar-Rahman yang dia bolak-balikkan sebagaimana kehendaknya. Sahih Muslim. Nah, apa ini maksud dengan ini? Jari-jari tangan Allah itu ini hadis mutasyabihat. Nah, Syekh Abdul Qadir Jilani, ini ulama Rasul juga kan mentakwil wal muradu min usbu'aini sifatal qahri wal lutfi. Ini di dalam Sirah Asrar. Saya screenshot bukunya. Yang dimaksud dengan dua jari-jari jemari Allah dalam hadis ini adalah sifat memaksa dan sifat lemah lembut. Maka hati kita itu kadang-kadang agak kasar, cenderung memaksa, kadang-kadang lemah lembut, bolak-balik hati kita. Bukan Tuhan punya dua jari-jari begini, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya, jangan dibilang Allah punya jari begini kayak kita.
Nggak boleh. Betul nggak? Coba Bapak Ibu pahami. Betul nggak hati kita kadang-kadang kasar, kadang-kadang lembut? Benar nggak kita alami? Kadang-kadang mau memaksa kasar, kohar, kadang-kadang lembut. Benar kan? Kita mengalami itu. Itulah takwilnya, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, sebab apa? Sebab dia maha suci. Tanjihun min usbu'aini. Laisa kamitslihi syai'. Sejak dia maha suci, itulah tanjih. Dia tidak punya jari-jari seperti kita. Nah, maka ulama yang tinggi ilmunya, nggak ada yang mengatakan Allah punya tangan, tapi tangannya beda dengan tangan makhluk. Begitupun mereka nggak berani. Nggak berani. Ya, sama itu dengan kita katakan mirip. Kalau Buya Yahya dia bilang mirip gini. Kucing itu Pak, Bu punya tangan, tapi tangan kucing beda dengan tangan manusia. Benar nggak? Benar kan? Tangan kucing beda kan sama tangan kita. Kan bahaya berfisik juga, karena tangan itu sifat fisik. Sifat bentuk fisik itu tidak dimiliki Allah. Karena Allah itu bukan di alam nyata. Dia tidak berfisik. Nah, itu yang disucikan itu ya. Tidak berjisim. Jisim itu jisim fisik. Allah tidak punya sifat fisik. Maka di awal-awal Imam Asy'ari itu mengkafirkan orang yang memfisikkan, menjisimkan Tuhan. Nanti kalau Bapak Ibu banyak baca kitab, Imam Ali mengkafirkan, Imam Syafi'i pun ada pas dia mengkafirkan orang menjisimkan Tuhan. Ya. Marah itu ulama besar kita itu dijisimkan. Cuman kita nggak tahu kenapa orang berani-berani sekarang itu. Orang jisim itu orang apa sebenarnya ya? Orang yang akalnya lemah, pengetahuannya tentang Tuhan lemah gitu. Belum ma'rifat kepada Allah. Jadi dia memahami Allah itu pakai akalnya aja, tekstualnya. Itu bahaya sebenarnya. Ya. Kalau si Ali Juma dia takwilkan hati itu berada di antara dua sifat Allah, kudrat dan iradatnya. Dan hati kita itu berada ya di bawah kekuasaan Allah, kehendak Allah. Kita berkehendak begini, iradat begini, kalau nggak dikehendaki Allah nggak jadi. Kita kehendak gini, kalau tidak ada kekuasaan Allah diberikan nggak jadi. Kalau diberikan kudratnya, kekuasaan, jadi dia kehendak kita itu. Nah, hati kita itu, mau hati kita itu. Maka di antara kudrat dan iradatnya. Itu logis secara syariah, nggak ada di situ bertentangan dengan syariah takwilnya. Nah, gitu ya. Nggak menentang syariah dia. Bisa secara syariah bisa kita terima, logis gitu. Jadi suci Allah itu dari jari jemari ya. Imam Abu Hanifah, makanya nanti ulama besar seperti ini kan, Imam Abu Hanifah dalam fikih Abar mengatakan apa coba? Sifat-sifat Allah seluruhnya berbeda dengan sifat makhluk. Allah adalah sesuatu yang berbeda dengan segala sesuatu yang lain. Makna sesuatu yang berbeda ini adalah menetapkan Allah Ta'ala tidak berupa jisim. Tidak ada jisimnya. Unsur pembentuk jisim, jauhar Allah itu bukan jauhar, bukan jisim. Sifat jisim al-arad. Sifat jisim al-arad ini ada. Ada sebab akibat. Kalau ada ini maka Allah ada. Kalau nggak ada ini Allah tak ada. Itu nggak ada, nggak berlaku bagi zatnya. Ada tidak adanya makhluk, Allah tetap ada dengan sendirinya. Qiyamu binafsihi, gitu kan. Tak punya batasan fisikal, tak ada hadirnya. Kalau dibuat dia berfisik, terbatas lah dia, dalam ruang lah dia. Kalau dalam ruang, dalam waktu, berubahlah dia. Jadi mudah, semua makhluk hidup yang diciptakan Allah di dalam ruang mengalami perubahan. Dari kecil, dewasa, muda, mati. Coba lihat semua alam semesta ini. Yang berada dalam ruang itu berubah. Awan berubah, cuaca berubah, manusia berubah. Mobil kita berubah, lama-lama membusuk. Ya, nggak ada yang nggak berubah. Emas pun lama-lama nyusut. Semua berubah. Kenapa? Karena berfisik dan berada dalam ruang dan waktu. Mengalami perubahan dan kehancuran. Allah itu tidak berfisik seperti makhluk. Maka dia kekal selama-lamanya. Nggak terjangkau kita. Ya, nggak terjangkau kita bentuk zatnya itu. Nggak berani kita menggambarkannya. Ya, itulah namanya tanjih, mensucikan Allah. Imam Syafi'i mengatakan dalam satu riwayat dikutip Imam Suyuti dalam kitab Asbawan Nazair. Asbawan Nazair kitab kaidah-kaidah apa dia? Kaidah-kaidah usuliyah. Fikihiyah. La yukaffiru ahadun, ini yang saya sebut tadi, min ahli kiblah wastusni min zalik al-mujassim. Tidak boleh ada seorang pun ahli kiblat yang dikafirkan kecuali kaum mujassimah. Oh, coba lihat nih. Kerasnya Imam Syafi'i ini dalam satu lapas dia. Orang mujassimah ini ada lapas Imam Syafi'i ditemukan mengatakan lari kepada kekafiran. Karena mengecilkan, mengkerdilkan Allah. Membuat Allah jadi makhluk kan. Sama dengan makhluknya. Padahal laisa lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekupu, setara dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Maka Allah itu bukan jisim. Kaum yang mujassimah ini termasuk orang yang boleh dikafirkan, kata Imam Syafi'i.
Imam Asy'ari pun diriwayatkan begitu. Di awal dia kafirkan, cuman mau di akhir hayatnya kata Izzuddin bin Salam nggak berani dia, udahlah itu urusan Allah. Karena orang awam ini pun kadang-kadang nggak tercernanya penjelasan begini, dijisimkannya juga Tuhan kena kebodohannya. Jadi sebagian ulama udahlah karena kebodohannya nggak paham, dia sudah tak usah dikafirkan, tapi diajari saja gitu. Tapi kalau ahli ilmu masih menjisimkan Tuhan lagi, wah itu bahaya itu. Nah, itu ada yang mengkafirkan begitu ya. Maaf waktunya. Ya, waktunya sudah lebih 2 menit, sedikit lagi. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan sesungguhnya istilah itu diambil dari peristilahan syariah. Nah, ini dia katakan kan, menetapkan ahli bahasa menetapkan istilah jisim ini untuk sesuatu yang punya panjang lebar. Ini Allah tidak lebar. Sedangkan Allah berada di luar semua itu, maka dari itu tidak boleh mengatakan Allah adalah jisim sebab Allah tidak punya makna jismiyah. Imam Ahmad bin Hambal dalam kitab I'tiqad Alim dan seterusnya ya. Dan yang terakhir, Allah itu tidak punya had, tidak berbatas. Jadi dikatakan seperti Imam Ali, siapa yang beranggapan Allah punya ukuran terbatas, maka sebenarnya orang itu belum mengenal Allah yang wajib disembah. Nah, ini diriwayatkan dalam Abu Nuaim, dalam kitab Hilayatul Awliya. Begitu juga Imam Tohawi, Akidah Tohawiyah juga mengatakan, Allah Maha Suci dari batas-batas bentuk kecil besar, jadi Allah tidak mempunyai ukuran sama sekali. Batas air di sisi anggota badan besar seperti wajah, tangan lainnya, maupun anggota badan yang seperti kecil, mulut, lidah, anak, lidah, hidung. Nah, maksudnya Allah dari seperti itu punya makhluk. Allah tidak bebas dari 6 arah penjuru, tidak di atas, tidak di bawah, karena dia meliputi segala-galanya, mengendalikan segala-galanya dengan sekehendaknya, begitu ya. Saya kira ini saja Bapak Ibu, ini tambahannya. Ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya.